Kebijakan publik merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye dalam Understanding Public Policy di tahun 1978, yang dimana ia menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tujuan dari kebijakan publik itu sendiri yaitu dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat di suatu negara dengan melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan juga dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik dengan barang public goods maupun jasa public service. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik di suatu negara. Yang selanjutnya adalah sound governance. Sound governance ini merupakan lanjutan dari good governance, di mana pada sound governance ini memiliki definisi sebagai sebuah tingkatan di mana adanya perkembangan dan penyempurnaan daripada good governance. Pada sound governance dan good governance ini memiliki hubungan yang erat dan saling ketergantungan. Pada sound governance ini agak sedikit berbeda dengan adanya good governance. Kalau di good governance memiliki 3 pilar, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan kalau di sound governance ini memiliki 4 pilar utama yang ditambah dengan aktor internasional. Jadi urutannya adalah pemerintah, swasta, masyarakat, dan aktor internasional. Kembali lagi pada pengertian bahwa sound governance ini merupakan perkembangan dari good governance, yang dimana sebuah kebijakan ini ada dikarenakan menyempurnakan good governance. Melihat bahwa dengan berkembangnya teknologi serta adanya globalisasi, pemerintah harus mengikuti perkembangan zaman agar kebijakan yang ditulis dan dibuat tidak tertinggal. Jadi pemerintah di sini lebih berkembang dan lebih ikut serta dalam adanya peraturan yang dibuat oleh para masyarakat tersebut, sehingga pemerintah juga ada sebuah effort atau sebuah persetujuan juga untuk melakukan adanya kebijakan daripada masyarakat itu sendiri. Saya Muhammad Kedri Arya Artalah akan menjelaskan tentang duplikasi dalam kebijakan publik. Jadi, istilah dari duplikasi dalam kebijakan publik adalah adanya bagian yang tumpang tindih dalam suatu kegiatan yang terjadi lebih dari satu tingkat pemerintahan dalam menyediakan kebijakan yang sama sehingga terjadinya tumpang tindih dalam pemberian kebijakan. Jika suatu pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih, hal ini dapat menimbulkan pengeluaran yang tidak diperlukan dan menjadikannya sebagai kerugian di bagian pengeluaran dana. Hal ini biasanya disebabkan kebijakan yang dikeluarkan sama dengan kebijakan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Hal yang menjadi faktor dalam terjadinya duplikasi kebijakan publik adalah kurangnya kemampuan serta kemauan dalam berinovasi oleh pejabat publik yang mengakibatkan pejabat publik hanya mengulang-ulang kebijakan yang pernah dikeluarkan. Dalam mengatasinya, diperlukan peninjauan ulang kebijakan dari setiap dinas yang difokuskan pada proses metode maupun produk setiap kebijakan yang dihasilkan, sehingga kebijakan publik dapat diperbaharui dan tidak ada lagi tumpang tindih yang dihasilkan. Itu saja, terima kasih. Adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan merupakan sebuah tahapan dalam rumusan kebijakan, yakni sebuah tahapan setelah dilakukannya formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sendiri merupakan sebuah proses di mana masalah yang sudah masuk di dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Kemudian kita kembali ke tahap adopsi atau legitimasi kebijakan publik. Tahapan ini memiliki tujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan publik. Otorisasi atau kuasa yang diberikan kepada pemerintah dimaksudkan agar hanya pemerintahlah yang dapat melakukan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan publik yang akan ditetapkan. Selain itu, dalam tahapan ini, pemerintah juga mungkin untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang dianggap sesuai untuk diterapkan di negara atau wilayahnya. Kemudian, adapun yang menjadi
Langkah-langkah atau tahapan dari adopsi kebijakan yang pertama adalah melakukan identifikasi alternatif kebijakan. Yang kedua, melakukan identifikasi kriteria-kriteria apa saja untuk alternatif kebijakan. Yang ketiga, melakukan evaluasi alternatif dengan kriteria yang relevan agar pelaksanaannya menjadi efektif. Contoh adopsi kebijakan. Karena situasi yang genting serta darurat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus, Kementerian Pendidikan dan Budaya mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan penyelenggaraan ujian nasional pada tahun 2020 ini. Kebijakan ini tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Dampak yang mungkin diakibatkan oleh pengadopsian kebijakan ini adalah mungkin siswa akan kurang tertantang dan kurang terasah otaknya karena tidak ada ujian yang berbasis nasional.